Seorang presiden baru saja pulang dari parade militer megah di Beijing, China. Namun begitu kakinya menginjakan tanah air, ia langsung menggelar rapat terbatas. Dan siapa yang paling lantang bicara saat keluar dari ruangan rapat itu? Bukan Presiden Prabowo, melainkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertanyaannya, mengapa Menteri Keuangan lagi-lagi menjadi juru bicara istana? Dan apakah isi rapat itu benar-benar solusi atau sekedar menutupi luka besar di tubuh bangsa ini? Kamis sore, Istana Merdeka menjadi saksi rapat terbatas yang disebut darurat. Presiden Prabowo duduk bersama jajaran Menteri Ekonomi, Sosial, Pangan, hingga Gubernur Bank Indonesia. Di ruangan itu, laporan demi laporan dibacakan tentang inflasi yang naik, harga beras yang melonjak, hingga kerusuhan yang pecah akibat demonstrasi rakyat. Namun setelah rapat usai, publik tak mendengar suara presiden. Yang tampil justru Sri Mulyani. Lewat unggahan Instagram pribadinya, ia menyebut Prabowo memerintahkan perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat demo, mempercepat program prioritas seperti sekolah rakyat, serta menekankan kewaspadaan pada dinamika global. Kedengarannya manis, tapi apakah rakyat hanya butuh kalimat-kalimat manis dari media sosial seorang menteri? Sri Mulyani berbicara tentang program prioritas dan transformasi besar. Namun fakta di lapangan menunjukkan jurang yang lebar. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pangan mencapai 7% pada Agustus 2025, tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Harga beras di sejumlah pasar tembus Rp18.000 per kilogram. Jumlah pengangguran masih stagnan di atas 8 juta orang. Ironisnya, dalam unggahannya, Sri Mulyani sama sekali tidak menyebutkan penderitaan ini secara konkret. Ia hanya bicara soal manfaat langsung untuk rakyat. Padahal, rakyatlah yang setiap hari mengeluh di pasar, antri bansos, bahkan turun ke jalan. Inilah kontras paling tajam. Narasi elit yang penuh dengan jargon, berhadapan dengan realitas rakyat yang pahit. Bukan kali ini saja, Sri Mulyani tampil menjadi wajah rasional pemerintahan. Tahun 2008, ia dipuji sebagai pahlawan karena menyelamatkan ekonomi dari krisis global. Tahun 2020, ia jadi tameng pemerintah di tengah pandemi, mengumumkan defisit jumbo dan bailout. Kini di era Prabowo, pola itu terulang lagi. Sri Mulyani kembali berdiri paling depan, seolah jadi benteng terakhir kepercayaan publik. Namun, justru di saat yang sama, KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi bantuan sosial. Transparansi Internasional menurunkan peringkat indeks anti korupsi Indonesia dan kebijakan fiskal semakin dipertanyakan. Apakah Sri Mulyani benar-benar masih malaikat penyelamat ekonomi? Atau kini hanya menjadi juru bicara kekuasaan yang menutupi krisis struktural bangsa ini? Sri Mulyani menutup pesan dengan kalimat indah tentang membangun pemerintahan bersih, memberantas korupsi, memperbaiki nasib rakyat miskin. Tapi rakyat sudah terlalu sering mendengar janji yang sama dari pejabat yang sama. Hari ini, ibu-ibu di pasar masih mengeluh harga sembako. Buruh masih menjerit karena gaji tak sebanding dengan kebutuhan. Mahasiswa turun ke jalan karena biaya pendidikan semakin mahal. Dan di tengah semua itu, rapat terbatas di istana hanya melahirkan kata-kata, bukan solusi nyata. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah Sri Mulyani masih berdiri untuk rakyat
atau sudah tenggelam menjadi bagian dari kekuasaan yang ia bela habis-habisan. Rapat bisa berakhir di istana, tapi persoalan rakyat tidak pernah selesai. Bagaimana menurut kalian? Apakah Sri Mulyani masih bisa dipercaya sebagai suara kebenaran, atau kini hanya perpanjangan lidah kekuasaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus mengungkap sisi gelap di balik rapat-rapat rahasia negeri ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.